So, list building adalah gimana sih caranya Anda mengumpulkan, mengoleksi data prospek Anda. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright, so kita mulai ya. Oke, sip teman-teman, thank you so much ya. Anda sudah hadir, Anda sudah datang ke sini. Kita akan belajar tentang list building. Jadi selamat malam sekali lagi, selamat datang buat teman-teman. Thank you so much udah datang. Semoga acara ini bisa ngebantu Anda. Alright, so Malang seperti biasa LBBB versi 2 aku kapan nyampe? I think sekitar 2 mingguan lagi ya. Hopefully 2-3 mingguan lagi. Alright, so saya mulai aja. Hari ini kita akan ngebahas tentang list building, teman-teman. Jadi kita pengen ngumpulin prospek. Ya, jadi buat teman-teman yang masih baru, di sini ada yang follower baru saya ya, yang belum tahu apa itu list building sama sekali. Kalau follower lama sih harusnya sudah tahu ya. Karena saya kayaknya 3 tahun 2020, 2021, 2022 ya, kayaknya 3 tahun saya ngebahas tentang list building terus. Jadi kalau follower lama harusnya udah tahu. Tapi kalau Anda follower baru, ada follower baru di sini ya. So, list building adalah gimana sih caranya Anda mengumpulkan, mengoleksi data prospek Anda. Bikin kolam sendiri data prospek Anda. Ya, harusnya kalau itu prospek, ya kalau nanti Anda ajarin, Anda jualin, ya harusnya laku. Mindsetnya sesimpel itu ya. Jadi, intinya adalah Anda ngumpulin, bikin kolam sendiri lah. Itu ya, kuncinya di situ. Nah, berarti sekarang kita mesti tahu yang mau dikumpulin ini siapa. Kan kita mau ngumpulin orang nih supaya datang ke tempat Anda nih, supaya nanti Anda bisa edukasi, bisa kasih materi, bisa akhirnya Anda jualan di situ. It's okay. Problem terbesar orang-orang yang memulai list building adalah mereka memasukkan random people. Ada yang kasih giveaway random, kasih pulsa misalkan, itu terlalu random. Ya, jadi pertanyaan pertama adalah siapa yang menjadi target market Anda? Nah, mikirnya gampang. Kalau target market kayaknya terlalu abstrak gitu ya. Banyak sekali yang jawabannya selalu kayak pokoknya target market saya usia 15 sampai 30 tahun. Nah, itu abstrak. Itu kagak jelas. Kalau follower saya yang sudah nonton video YouTube saya, harusnya udah nggak jawab gitu lagi. Karena kalau Anda masih jawab itu, target marketmu siapa? Ibu-ibu usia 25 sampai 40 tahun. Nah, itu berarti salah. Itu aja. Ya, jadi itu kurang spesifik. Nah, dicatat ya teman-teman ya. Ini dicatat ya. Saya ada list, ada notes di saya. Di sini di depan saya ada notes. Saya akan bagikan. Maksudnya saya akan ceritain. Hopefully Anda mencatat karena banyak poin-poin yang cukup lumayan. Kalau Anda belum ambil catatan, sekarang siapin dulu. Saya tunggu kira-kira beberapa detik ya, 30 detik, ambil catatan dulu. Ambil ballpoint, ambil pensil, ambil kertas, ambil tablet, iPad, tab, semuanya. Siapin dulu. Oke, siap ya. Yang pertama tadi saya ulang. Yang pertama Anda harus menemukan yang namanya ideal client atau niche market. Anda mau masuk, gini nih, saya ulangin ya. Anda harus menemukan Anda mau masuk industri apa sih sebenarnya. Oke, ngomongin skincare kah? Ngomongin pensiunan kah? Ngomongin cari ide bisnis kah? Ngomongin apa? Itu niche itu kayak gitu. Jadi besar banget. Ngomongin apa sih sebenarnya yang mau Anda garap? Ya, jadi marketnya itu tentang apa? Mau anak muda yang mau berinvestasi kah? Anak muda yang mau beli rumah pertamanya kah? Yang baru menikah mau beli rumah pertama kah? Nah, itu yang harus Anda tentukan. Oke. Yuk, ditulis kira-kira apa punya Anda. Sekarang saya langsung aja Anda take action kayak begini. Oke. So, apa kira-kira yang mau Anda garap? Industrinya apa? Jadi kalau ngomongin niche itu industrinya dulu. Ya, industrinya dulu. Habis itu kita akan step by step lebih detail lagi. Kira-kira Anda mau ngomongin apa? Apakah fitness industry? Apakah kesehatan atau maybe wealth misalkan, cara cari duit, cara investasi di properti, cara investasi di saham misalkan, ya. Niche marketnya kayak industrinya gitu. Kita mau masuk di apa nih? Habis itu kita gali lagi. Niche-nya itu harusnya lebih spesifik, tapi dimulai dari industrinya dulu. Ya, jadi Anda sukanya industrinya apa? Kalau saya kan di digital marketing nih. Nah, tapi nanti saya spesifik ke list building. Nanti marketnya ada lagi tuh. Marketnya ada ini, macam-macam gitu. Jadi lebih detail lagi. Oke. Nah, oke. So, setelah itu tentukan kalau Anda bingung ya, saya mau industrinya apa ya? Oke. Anda datang ke sini aja deh. Nah, bentar ya, saya ambil di sini. Nah, di sini, ini paling enak nih. Lihat di sini nih. Ini salah satu aja ya. Ini salah satu contoh aja ya. Udemy, ya, tempat online course di luar negeri. Nah, ini kan ada kategori nih. Ini aja niche-nya. Kalau misalkan ini apa di bidang sales,
Ya, di bidang apa? Nah, Anda cari di sini yang ada di sini nih. Ini kan banyak sekali nih. Personal development, nah, itu aja banyak sekali tuh. Personal transformation, personal productivity aja macam-macam nih. Time management, Notion workspace, organization, speed reading, macam-macam. Habit, parenting juga ada. Nah, ini ada sub niche-nya juga kan, detail kan. Ini cuma parenting doang ada segini banyak nih. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini nih. Saya senang lihat di sini karena mereka sudah mendefinisikan industrinya rapi. Personal brand building misalkan. Di bidang apa? Ternyata ada banyak nih, business communication, personal branding, LinkedIn. Ya jadi bahkan personal branding aja bisa LinkedIn-nya misalkan. Writing a book. Ya, creativity ada apa? Creativity ada magic trick lagi. Magic trick aja ada banyak kan? Mentalis lah, hipnosis lah, hipnosis bukan ya. Ya dan sebagainya ya. Jadi dari sini nih. Industri otomotif. Oke, terus nanti dari situ Anda turunin lagi dari otomotif tuh apanya? Penjualannya kah? Atau cara modifnya? Kan macam-macam kan? Ya, jadi di sini. Ya, jadi bisa cari di sini. Cari lainnya Anda bisa cari di Amazon misalkan. Di Amazon juga ada. Misalkan bestsellernya Amazon. Nah, ini kan banyak nih di sini nih. Kalau ini based on product ya. Kalau dari sini based on product. Kalau dari sini based on product. Jadi kalau tadi health, oke. Misalnya nih, menarik ya di sini ya. Di sini nanti misalkan di sini ada kategori lifestyle. Habis itu lifestyle apa? Oh, health. Misalkan di sini ada kategori health. Nah, di sini ada apa nih? Misalkan meditation, kita ambil meditation. Misalkan di sini ada apa nih? Nah, macam-macam ya di sini ya. Meditation atau apa mindfulness gitu. Nah, Anda bisa browsing juga di sini di Amazon. Anda masuk ke health misalkan. Nah, ini health and household. Ada health beauty and fitness gak sih? Nah, nanti di sini ada bisa misalkan health and household, saya klik. Munculnya baterai. Ini munculnya lebih banyak ke household ini. Health and householdnya kayak begini. Maybe ke ada nggak ya oral sport nutrition, vision care, wellness and relaxation. Nah, ini yang mirip kan? Nah, ada apa di sini? Ini bisa jadi produk sih. Ini bisa jadi produk, ada massage, ada apa gitu. Nah, Anda bisa cari dari sini, ada massage. Nanti Anda ini kenapa saya di sini? Karena enak aja sih pemetaan industrinya. Dari sini Anda boleh lah, Anda mau ke Topet, ke Shopee, ke Blibli, Bukalapak dan sebagainya, boleh, gak ada masalah. Ini cuman guideline aja, oke? Ini based on product. Nah, setelah ini ketemu semua, maka kita balik lagi ke ideal client sekarang. Kita balik lagi ke ideal client. Nah, ideal client itu punya problem. Pertanyaan berikutnya adalah dari industri Anda tadi. Jadi Anda kan menentukan industrinya ya. Ada yang bidang otomotif, ada yang bidang edukasi, ada yang bidang ini itu gitu kan. Banyak sekali. Oke, PR berikutnya, langkah berikutnya adalah Anda menentukan yang disebut dengan current state atau kondisi sekarang itu apa dan kondisi yang diinginkan itu apa. Jadi ada A, ada B. Ada current state, ada desire state. Ya, jadi ada kondisi yang sekarang, ada kondisi yang diinginkan. Sekarang saya gemuk, saya pengen turun 10 kilo. Saya nggak bisa jualan online, saya pengen laku jualan online lewat marketplace atau lewat Instagram. Nah, ini mesti ketemu. Tanpa dua kutub ini, Anda nggak bisa bikin list building, Anda nggak bisa jualan. Ini berlaku untuk apapun. Anda mau jadi content creator, kayak Anda mau jualan, kayak apapun itu, klien Anda itu butuh transformasi. Gitu aja intinya. Ya, jadi transformasinya harus ditentukan. Oke, dicatat ya, transformasinya harus ditentukan. Sekarang itu problemnya apa? Bakal jadi apa? Pengennya apa? Sekarang jerawat batu, kemudian pengennya adalah bersih secara alami, nggak pakai obat. Misalnya kayak gitu. Dietnya apa, kemudian racikannya herbalnya apa mungkin, lifestyle-nya apa. Ya, jadi ini mesti ketemu. Tanpa ini Anda nggak bisa jualan, Anda nggak bisa bikin list building, Anda nggak bisa bikin konten. Ya kan? Jadi kebanyakan orang yang gagal jualan karena ini nggak ketemu. Mereka cuma fokus, gue punya produk. Kalau gue punya produk, gue pasti bisa jualan. Itu salah. Karena jualan itu orang tidak beli produk karena Anda punya produk. Orang beli produk karena mereka menginginkan transformasi di hidup mereka. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau Anda beli barang, itu karena Anda pengen sesuatu di hidup Anda. Kalau Anda yang beli ya, Anda pembeli nih, Anda pengen ada sesuatu yang berubah di hidup Anda. Bukan karena orang itu punya barang. Dia punya barang yang gue beli, enggak. Saya baru beli PlayStation by the way, teman-teman. Saya baru beli this one gitu ya, saya baru beli PlayStation gitu. Nah, bukan karena tokonya punya PlayStation terus saya beli, enggak. Karena saya pengen main, bukan karena tokonya punya. Jadi jangan sampai Anda kalau jualan ngerasa bahwa kalau saya punya barang,
orang akan beli. Itu salah. Nangkep sampai sini? Paham ya? Supaya Anda berubah mindsetnya dari penjual ke pembeli sekarang. Pembeli, market oriented thinking. Ya. Current state sama dengan pain. Yes. Desire state sama dengan gain. Dia pengen meninggalkan sekarang. Misalnya, current state-nya, anak di rumah nggak nurut, sama sekali nggak nurut, diomongin nggak nurut, dan sebagainya. Desire state-nya adalah pengen anak nurut. Oke, ketemu dulu ya. Nah, oke, sekarang, step berikutnya. Oke, udah ya, kalau teman-teman paham, tolong diketik dong 7 gitu, supaya saya tahu, supaya saya nggak kecepatan. Saya takut kecepatan aja. Oke, ketik 7 kalau Anda paham. Yes, Anda membeli barang jasa untuk transformasi hidup. Anda membeli barang dan jasa untuk transformasi di hidup Anda atau klien ya, gitu ya. Wah, ini 100 lebih nih. 7 ya, paham ya? Paham ya? Kondisi sekarang, kondisi masa depan. Ini mesti clear. Nah, ada yang a bit tricky. Ada yang sedikit tricky sebenarnya. Jangan sampai, ini saya wanti-wanti ya. Jangan sampai current state dan desire state itu ilusi. Jangan sampai itu. Itu yang sering terjadi. Jadi marketnya misalkan si A gitu ya. Oh, dia pasti kondisinya kayak begini, pengen begini nih. Tapi itu ternyata hanya di kepala Anda. Anda nggak pernah nanya, nggak pernah ngobrol sama orang. Anda cuma kira-kira aja. Itu terjadi banyak banget dengan orang yang jual casing handphone. Kebayang ya, casing handphone. Dan orang yang pengen beli, apa kemarin ya? Di sini ada jual casing handphone print on demand nggak? Casing handphone print on demand. Sambil saya nanya, saya ngobrol ini ya. Kemarin tuh ada yang mau jualan rawon. Jualan rawon. Saya nanya, orang kenapa beli rawon? Dia bilang karena rawon masakan Nusantara dan membantu orang supaya mudah untuk beli rawon. Saya nanya, emang kalian ada yang kesulitan yang beli rawon yang hari ini ya? Sampai harus beli barangnya dia yang frozen food, yang rawon. Ya, jadi kadang-kadang permasalahan itu dibuat-buat, tapi halusinasi buat saya. Saya tanya kan kemarin itu kan waktu live kan, siapa di sini yang ngerasa kesulitan beli rawon? Karena apa? Mau beli rawon tinggal buka GoFood ya, GrabFood ya, tinggal buka cari rawon terdekat, beli selesai. Nggak ada yang harus gimana-gimana. Unless Anda punya value lebih, Anda akan dicari. Tetapi kalau karena orang sulit beli rawon, maka saya jualan rawon, nggak akan jalan. Karena orang nggak kesulitan beli rawon. Kecuali produk Anda adalah rawon yang enak sekali, yang rawon setan. Kayak gitu kan di Surabaya kan ada rawon setan gitu. Nah, itu udah branding yang dijual, bukan rawonnya. Kalau rawon orang nggak kesulitan. Nah, itu jangan sampai halusinasi. Ya, jadi jangan sampai ini Anda harus konfirmasi ke klien. Karena yang saya bilang tadi, current state sama desire state ini penting, tetapi tidak akan works ketika ini hanya halusinasi Anda. Anda harus memastikan audiens Anda benar-benar kondisinya ini dan pengen ke sini. Rawon kalau di luar pulau susah cari. Well, that's one point. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kalau Anda bisa mendebat, atau bukan mendebat sih ya, memastikan itu bisa terjadi, dan oke. Dan oke, nggak ada masalah. Saya cuma wanti-wanti aja. Nah, berikutnya. Ketika orang pengen dari titik A ke titik B, dia pasti kepengen ya, dan ini sudah valid ya. Maka berikutnya adalah apa yang menjadi pertanyaan orang ke sini. Gimana caranya menurunkan berat badan? Always ada question. Gimana caranya menuju ke sini? Anda harus nemu pertanyaannya apa. Ya. Gimana caranya turunin berat badan? Gimana caranya beli rumah sebelum umur 30 tahun? Gimana caranya ngecilin perut buncit? Gimana caranya ngempesin jerawat batu? Gimana cara ngobatin jerawat batu dengan cara alami? Always ada namanya burning question. Kalau saya nyebutnya adalah burning question. Sehingga itu valid. Yang Anda set tadi di A dan B tadi, itu valid. Oke. Nah, ini saya usahanya jasa video explainer. Masih agak bingung mau bikin konten apa untuk target market. Makanya, ini saya jawab ini. Pertanyaan market itu apa? Ini saya singkat aja ya, karena ini memang live kayak begini ya. Kalau di list building mastery agak detail. Tapi ini saya singkat aja. Pertanyaannya apa? Itu yang saya sebut dengan namanya burning question. Burning question. Nah, saya kasih tips lagi di sini.
Cara untuk mencari burning question paling enak adalah lewat YouTube. Jadi saya bawa ke YouTube ya. Oke, so this is a burning question ya. Kayak begini ya. Misalnya, ini burning question nih. Cara mengobati jerawat. Lihat tuh, cara mengobati jerawat. Cara mengobati jerawat beruntusan di wajah. Cara mengobati jerawat secara alami. Cara mengobati jerawat batu. Misalkan saya klik jerawat batu. Oke. Nah, kemudian supaya tahu yang mana yang paling disukai, Anda ke kolom filter di sebelah kiri, filter ke sini. Kemudian urutkan berdasarkan view count. Nah, ini cara menghilangkan jerawat dalam 1 malam. 7 juta view. Ini yang Anda cari sebenarnya. Ya, ini yang Anda cari. Cara menghilangkan jerawat yang membandel. 5,3 juta. Bahkan produk murah sembuhkan jerawat batu. 5 juta. Ini yang Anda pengen cari sebenarnya. Ya, ini yang Anda pengen cari. Bahkan kalau Anda nggak punya ide bisnis, maybe Anda bisa start jualan obat jerawat. Lihat nih, yang lihat itu jutaan soalnya. Jerawat 1 hari saja, jerawat langsung hilang. Jerawat parah, sembuh total. Begini cara menghilangkan jerawat. Jadi, ini stepnya. Oke? Misalnya saya bikin konten Reels di IG, terus saya mau posting juga TikTok, YouTube Reels, apa boleh sama kontennya? Boleh aja. Saya jasa wedding organizer. Jadi market seperti apa supaya klien tertarik dengan jasanya. Loh, itu pertanyaan itu Anda yang jawab, bukan saya ya. Wedding organizer. Saya nggak punya klien wedding organizer. So saya nggak tahu. Anda yang harus tahu. Maka step-step dari awal tadi tolong dicatat. Nanti kalau misalkan Anda barusan join dan kelewatan, Anda bisa tonton ulang video ini. Ya, intinya adalah Anda menemukan yang namanya burning question ini. Misalnya, cara membeli rumah sebelum, nah ini banyak nih. Cara membeli rumah sebelum umur 30 tahun. Cara beli rumah sebelum usia 25 tahun ya. Kayak begini. Misalkan saya klik ini. Kemudian saya klik di sebelah kiri. Kemudian saya urutkan berdasarkan view count. Maka akan muncul nih. Bagaimana cara menabung untuk membeli rumah. Nah, ini ketemu nih. Ini yang disebut dengan burning question. Titik A ke titik B akan ditunjukkan dengan adanya burning question. Ya, jadi crucial banget yang namanya burning question. Penghasilan rendah jangan kredit rumah. Nggak terlalu relevan ya. Pikirin ini sebelum ambil cicilan beli rumah. Ya, tapi lumayan loh. Ini cara membeli rumah pertama sebelum umur 30 tahun. Nah, ini yang kita mau nih. Cara beli rumah tanpa utang. Nah, kayak gini nih. Ini kita pengen nih. Cara menabung untuk membeli rumah dan mobil dengan 30.000. Lumayan ya, 670. Nah, ini yang Anda cari nih. Oke? Ini yang Anda cari. Guys, pertanyaannya yang relevan ya ke topik ya, supaya saya nggak ke sana kemari. Karena nanti ketika video ini diupload di YouTube, saya nggak mau random discussion gitu. Ya, jadi urutannya kalau ada yang nanya bisnis kue gimana, urutannya tadi gimana? Tugas Anda adalah memetakan framework yang saya berikan, yang saya ucapkan sekarang menjadi bisa dipakai di bisnis Anda. Itu tugas Anda, bukan tugas saya. Ya, itu bukan tugas saya. Jadi make sure Anda mengerti yang saya omongin dulu, habis itu mikir. Digunakan framework yang saya bagikan ini sudah step by step begini untuk bisnis Anda. Oke, so ini misalnya lagi nggak usah yang yang advance kayak begini, yang lebih simple deh, misalkan cara memelihara. Oh, ini kan banyak nih, cara memelihara ikan cupang lah, ayam kampung, ayam petelur, cara memelihara kelinci, hamster. Kita klik random hamster. Hamster kita lihat ya, view count. Oh, lumayan ya. 482, 400.000, 386.000. Nah, ini kan banyak nih. Ini akan jadi konten Anda. Ya, jadi pertanyaan yang membantu orang dari titik A ke titik B itu adalah jadi konten Anda. Jadi kalau mikirin konten ya itu aja. Ya, pertanyaan orang tuh apa saja dijawab di sini. Cara memelihara ikan cupang misalkan. Ikan cupang. Ini lebih gede dari hamster nih. Ini saya tahu nih, saya sering pakai contoh soalnya yang ini. Oke, nah ini. Ya, lihat nih. Cara ini 12 menit berternak ikan cupang pemula langsung bisa. 4,5 juta. Cara mengawinkan 3,6 juta. Telur ikan menetas, oh ini enggak. Cara memancing ikan, oh ini bukan. Cara mengawinkan ikan cupang 2,5 juta. Nah, ini yang Anda cari. Oke, ini yang Anda cari.
No, yang cari questionnya dulu. Anda cari pertanyaan-pertanyaan kayak begini. Di list dulu. Ya, di list dulu cara kayak begini-begini. Lalu setelah itu, step berikutnya adalah Anda membuat yang namanya framework. Ya, yang namanya lead magnet dalam bentuk framework. Ya. Sugiarto, yes bener banget ya. Saya lagi jelasin framework. Penerapannya pikirin sendiri, itu kan bisnis-bisnis Anda. Kalau saya jawabin satu-satu pusing saya. Ya, jadi setelah Anda nemu pertanyaannya, tadi kan urutannya gini ya, saya ulangin teman-teman biar paham ya. Pertama kita mikirin industrinya apa dulu. Kita mau masuk di industri apa? Kesehatan lah, peliharaan lah, ikan lah, dan sebagainya. Tadi udah ketemu industrinya. Lalu temukan dulu satu problem yang mau Anda solve. Problem di industri itu apa? Mau turunin berat badan, mau pelihara ikan cupang, mau punya rumah sebelum usia 30 tahun. Anda akan ketemu satu problem. Orang yang pengen punya rumah sebelum usia 30 tahun. Itu Anda harus ketemu dulu itunya, problemnya. Satu problem itu. Nah, untuk menentukan ini valid atau enggak, Anda akan memiliki kutub yang tadi. Kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan. Nggak punya rumah, pengen punya rumah. Jerawat batu, pengen jerawat batu hilang. Ini mesti ketemu nih. Oke? Nah, untuk memvalidasi, maka dia akan mengucapkan sesuatu yang menjadi namanya burning question. Gimana sih caranya B itu gitu? Nah, cara nyarinya itu, pertanyaan-pertanyaan itu adalah paling gampang lihat di YouTube. Anda cari aja yang view-nya jutaan, itu akan jadi kayak valid, udah. Orang nanya, literally orang baca dan ngeklik karena view-nya jutaan. Udah valid. Anda nggak usah kayak kaos untuk orang introvert, kayaknya kok nggak ada gitu ya. Cari di situ, ada nggak yang menyebutkan ini kaos untuk orang introvert. Kalau nggak ada ya berarti itu Anda mungkin halusinasi ya, mungkin. Alright, so setelah pertanyaannya muncul, ketemu semuanya, maka berikutnya adalah bikin framework, teman-teman, bikin framework. Ya, jadi frameworknya isinya apa? Framework itu isinya adalah step by step. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 10. Ini adalah 10 langkah dari titik A menuju ke titik B. Itu yang mau Anda buat. Udah, selesai. Gitu doang. Ya, Anda boleh pakai Google Sheet. Saya kemarin bahkan ada ini. Nah, saya pakai sebentar ya. Di sini Anda nggak ya? Nah, ini. Sebentar. Saya cari dulu. Nah, ini dia. Saya kemarin tuh sampai bikin begini pakai Canva. Framework. Ya, ini maybe kebalik ya, oke ya. Profitable Content Creator Framework di sini. Jadi saya bikin framework kayak begini. Langkah 1, tentukan niche. Langkah 2, tentukan transformasinya. Seperti yang saya omongin barusan ya. Langkah ketiga, tentukan new opportunity. Keempat, metafora. Kelima, strategi. Keenam, story-nya. Di sini story-nya. Karena ini untuk content creator ya. Ketujuh adalah beli framework. Kedelapan adalah revenue stream. Jadi ini adalah kerangka untuk membuat orang jadi profitable as a content creator. Oke? Nah, setelah Anda ketemu ini, setelah Anda jadi ini, maka ini yang disebut dengan lead magnet. Oke? Jadi lead magnet itu bukan kayak saya harus nulis buku ya buat dibagi secara gratis PDF. Gak perlu. Bikin ini aja sudah selesai. Bikin ini saja sudah selesai dan gak usah ada isinya. Menarik ya? Saya dapat ribuan orang download ini loh kemarin. Siapa yang mau download ini sekarang? Mau nggak download ini? Ya, jadi saya cuma begini aja. Ini orang sudah mau download. Kemudian saya akan bikin konten satu-satu di YouTube ataupun di mana-mana. Terserah mau di Reels, mau di TikTok, mau di YouTube. Saya akan bikin konten yang menjelaskan langkah 1. Kemudian saya menjelaskan langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Saya jelasin satu-satu. Pakai video satu-satu, pakai Reels, pakai Short, pakai TikTok, terserah. Jelasin satu-satu. Oke? Kalau mau kerangka lengkapnya, silakan download gitu. Anda sekarang mau. Ya kan? Itu yang disebut dengan lead magnet. Paham ya teman-teman ya? Paham ya sekarang? Paham dulu dong, maunya belakangan. Gampang. Kalau mau itu gampang. Saya kasih gini gratis kok. Saya kasih gini gratis, oke? Bentar, tapi paham dulu ya. Kalau nggak paham, saya yang pusing nih. Saya udah berusaha menjelaskan dengan sependek mungkin. Oke? Paham ya? Jadi Anda tinggal tadi menemukan market Anda, titik A dan titik B-nya itu apa. Setelah itu Anda bikin step by step-nya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Dibuat kayak begini pakai Canva. Ya harusnya bisa lah ya pakai Canva ya. Kalau nggak pakai Google Sheet deh.
pakai Google Sheet kan tinggal dikotak-kotakin, dikasih border gitu ya. Bisa lah ya, bikin kayak begini pakai Canva harusnya bisa ya, atau Google Sheet lah ya. Harusnya bisa. Oke, setuju. Nah, ini yang disebut dengan lead magnet, teman-teman. Kalau Anda di sini tadi ngeliat bahwa mulai ada yang mau. Nah, itu cara saya ngelakuin list building. Kalau Anda download ini, berarti saya dapat listnya kan? Tugas Anda adalah melakukan ini untuk market Anda. Sehingga Anda dapat listnya sekarang. Gitu. Nah, itu kalau Anda sudah pernah baca buku saya, sudah baca belum yang list building black book? Ini sudah lama banget sih keluar sih. Ya, harusnya Anda sudah baca ya. Ini sudah kira-kira tahun 2020 kemarin keluar nih. Udah baca belum? Nah, ini lagi saya update. Jadi ini ada yang baru, kira-kira 2 minggu lagi akan launching. Itu di halaman 79. Sebentar ya, di 79. Nah, ini saya ini deh, saya sebentar ya. 4 kali baca. Nah, oke. Lihat ya. Di halaman 79 itu ada jenis-jenis lead magnet. Jadi macam-macam. Kalau yang tadi saya bikin itu yang simple banget, framework. Tapi ada macam-macam, ada how to, ada teaser, kemudian ada macam-macam sih, template, diskon, tutorial kelas, macam-macam di sini. Nah, kemudian yang menarik adalah kalau Anda sudah baca buku saya yang lama, ini adalah yang baru. Yang baru itu ada ini. Case study lead magnet. Jadi di sini ada case study-nya banyak banget nih. Ada gimana menentukan cuman follower doang versus yang mau daftar. Window shopper versus ideal prospect. Jadi saya kasih contoh-contoh macam-macam. Just Premium, klinik dokter gigi, kemudian ada lagi nggak? Jualan alat bantu dengar. Oke. Kemudian wedding organizer. Nah ini, kalau tadi wedding organizer, ini nih. Di sini saya kasih contohnya nih, lead magnetnya kayak apa. Kemudian ada lagi tempat fitness nih, gym atau fitness center. Nah, jadi panjang nih. Ini yang materi-materi barunya. Resto cafe, bisnis F&B gimana? Kalau Anda coach atau expert atau Anda sering sharing itu gimana? Oke, so nah ini kalau coach atau expert, nah bisa kayak ini. Frameworknya nih saya benar-benar kasih contoh nih di sini nih. Agent insurance kayak gimana dan sebagainya. Itu adalah salah satu materi yang saya update. Kemudian saya update juga karena yang baru ini baru ada Tribelio page. Nah, ini tutorial bikin Tribelio page. Karena apa? Kenapa Tribelio page? Karena lead magnet Anda tadi, linknya harus Anda sebarin. Jadi, sekarang gini cara bermainnya. Tadi Anda sudah bikin lead magnet ya. Maka next step-nya adalah setelah lead magnetnya selesai, Anda bikin kayak begini, Instagram. Nah, ya setelah lead magnet, yang baru keluarnya kira-kira 2 minggu lagi ya, 2 mingguan lagi kira-kira. Nah, sekarang ini gini nih, kayak gini nih ya. Nah, Anda perlu nyebarin linknya supaya orang bisa download. Nah, caranya kayak begini. Jadi Anda bikin pakai Tribelio page gratis ya teman-teman, gratis ya. Ketika diklik, ini muncul sebuah halaman. Nah, kayak begini. Nanti di sini Anda tinggal bikin, nggak usah sepanjang ini ya, by the way, abaikan sepanjang ini, abaikan aja ini. Lihat ini. Nah, ini. Nanti Anda cuman perlu bikin seperti ini. Profitable Content Creator Framework. Nah, ini yang tadi ya. Yang ini ya. Buat tadi teman-teman yang mau ini. Nah, yang mau ini, Anda tinggal datang ke Instagram saya, sekali lagi kan. Tinggal datang ke Instagram saya, klik link di bio-nya, kemudian akan terbuka seperti ini. Ambil paling bawah, isi form di bawah ini untuk mendapatkan Profitable Content Creator Framework. Nah, gitu caranya. Ya, jadi ini caranya saya membangun list building. Dan cara ini bisa Anda pakai untuk Anda membangun list building Anda. Itu step-stepnya, teman-teman. Cara untuk membuat list building Anda. Oke? Ya, jadi buat tadi yang nanya ya, ini bedanya sama yang lama yaitu tadi. Yang baru banyak sekali case study-nya ya. Dan yang baru itu hardcover. Ini nggak kelihatan ya. Sebentar. Ini yang lama. Ini yang baru. So, bedanya adalah ini hardcover. Terus tebelnya juga beda sih. Sekitar 30 halaman ya. 30 halaman. Jadi, sebentar. Pertama kali buat di Tribelio page gampang banget kok. Ternyata simple, nggak usah ganti-ganti web kayak sebelah. Iya, enak banget. Ya, jadi ini judulnya adalah List Building Black Book. Anda bisa pre-order sekarang. List Building. Sebentar, saya ketik dulu biar ini Black Book.
listbuildingblackbook.com. listbuildingblackbook.com. Silakan pre-order di situ. Harga akan sama dengan Content Creator Blackbook ya. Harga akan sama dengan ini. Jadi harganya adalah 248. Tetapi kalau Anda pesan sekarang masih acara pre-order begini, itu harganya cuma 188.000, free shipping seluruh Indonesia, dan dapat tanda tangan saya 1000 orang pertama ya. Ada tanda tangan saya, nanti saya tanda tanganin. Ini bahkan lebih tebal dari Content Creator Blackbook ya. Iya, lebih tebal dari Content Creator Blackbook nih. Ini Content Creator Blackbook ini lebih tebal dikit. Kalau yang atas ini, nah ini lebih tipis lagi nih. Ya, lebih tipis lagi sih. So, bedanya adalah tadi ada sekitar 30 halaman baru. Kemudian ada yang saya update. Karena waktu saya bikin yang list building ini, itu saya belum punya Treblio page. Nah, ini itu isinya sudah ada Treblio page. Jadi Anda benar-benar bisa langsung mempraktekkan seperti yang saya tunjukin barusan tadi. Hopefully dari situ Anda paham ya. Jadi harga sekarang cuma 188.000 ya tadi ya, by the way ya. Kalau harga PO 188.000. Free ongkir seluruh Indonesia. Silakan PO aja ke yang saya tulis di sini, pin post ini, listbuildingblackbook.com. Harganya 188.000. Nanti begitu sudah launching harganya jadi 248.000. Ya beda-beda tipis ya. Buruan aja gitu. Better beli yang content creator atau yang ini. Sebelumnya pernah ikut kelas LBM. Dua-dua. Ya, belinya di link di situ teman-teman, listbuildingblackbook.com. Itu yang saya ketik di bawah itu, di pin post itu, di situ. Nah, nanti stepnya seperti tadi ya, tetap ya teman-teman ya. Urutannya tadi udah clear semuanya ya. Jadi tentuin niche, tentuin current state dan sebagainya, tentuin burning question, sehingga nanti Anda bisa dapetin banyak database. Saya mau kasih lihat something else. Sebentar, saya mau kasih lihat lagi. Nanti ketika Anda melakukan ini dengan benar, nah ini lihat ya. Ketika Anda melakukan ini dengan benar, ini Treblio page. By the way, Anda bisa menggunakan ini for free untuk itu. Login. Yang baru ini bukunya udah update apanya? List Building Blackbook tetap sama. Sebentar, saya mau kasih lihat something nih di sini nih. Nah, oke. So, di sini, nah ini, audience. Kalau Anda melakukan dengan benar, maka Anda akan dapat kayak begini. Ini saya sendiri punya 244.000 ya. Ini kelihatan ya teman-teman ya. 244.000 database. Yang artinya saya punya email, saya punya nomor WA-nya seperti ini. Dan kalau Anda lihat, barusan ada yang mengisi nih. Siapa yang barusan ngisi? Nih, Profitable Content Creator Framework. Ini ada orangnya nih. Vincent. Nah, barusan ngisi ya, Vincent ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi menarik ya. Kalau misalkan Anda melakukan dengan benar, kemudian cara menjelaskannya juga sudah benar, maka harusnya akan dapat. Karena ini adalah burning question. Nah, lebih seru lagi ketika nanti Anda sudah mulai ngerti ini semua, ya. Ketika sudah ngerti semua, ini jadi seru nih. Jadi Anda tinggal utak-atik di sini, misalnya di sini. Lihat ya. Tadi cara memelihara ikan cupang. Di sini tadi ada misalkan yang ini nih. 4,5 juta. Atau saya kasih lihat ini deh, YouTube. Bentar ya teman-teman ya. Lihat, sabar ya. Denny Santoso Profitable Content Creator. Nah, kayak gini. Nah, ini kan saya bikin ini nih. Download framework ini ya, Anda lihat ya, download framework ini untuk jadi content creator yang profitable. Nih yang di atas nih ya, kayak begini. Ini yang saya lakukan cuman begini aja sih. Bentar. Iklan, come on guys, cepat buruan. Iklan. Oke, sip. 8 langkah untuk menjadi konten. Nah, saya menjelaskan pakai coret-coret seperti biasa. Yang sudah disebutin di nomor 3. Vincent ketawa. Nah, ini saya bikin kayak begini kan. Iya, apa yang menjadi Setelah itu di belakang, nah ini saya kasih ini di belakang. Lihat ya. Isi aja di sini. Anda tinggal isi semuanya di sini. Nah, ini akan jadi blueprint Anda untuk menjadi profitable. Caranya simpel aja, Anda tinggal klik link di bawah, ada di description, di komen. Saya udah sertakan link untuk download ini. Jadi Anda tinggal klik di situ, kemudian download ini bisa didapatkan di situ.
Alright. Udah. Nah, Anda lihat sekarang di sini apa? Di sini saya pin di sini. Di sini saya pin. Dapatkan printable framework yang sudah saya buat khusus untuk Anda para content creator di link ini. Nah, ada linknya. Ini kalau diklik, muncullah ini. 8 step menghasilkan dari sosial mediamu tanpa ribet. Udah, gitu doang. Ya, jadi Anda bikin landing page-nya pakai Tribelio page, kemudian disematkan saja di konten Anda. Setiap konten Anda sematkan seperti ini. Atau misalkan Denny Santoso metafora. Metafora. Itu kan step 4 metafor ya. Ini tadi ada step 4 kan ada metafor nih. Nah, ini ada metafor. Nah, ini pakai metafora biar story Anda mudah dipahami. Pertanyaannya, gimana caranya membawa video shopper ini masuk? Nah, ini Look ini kan, Profitable Content Creator Framework. saya jelasin lagi. Terancam Saya jelasin saja, cuman yang ini saja. Cuman yang ini aja saya bikin satu video. Nah, dari sini tinggal klik seperti tadi. Free download printable content creator framework di sini. Ya, jadi tinggal link dari Tribelio page Anda sebarin kemana-mana seperti ini. Nah, kalau Anda sekarang lihat seperti ini, udah paham alurnya seperti ini kan, maka lihat ini. Ini kalau saya klik, dia jelasin kayak begini. Teman-teman, gimana kabar? Dan betinanya sudah saatnya untuk kita lepas. Oke. Nah, yang lihat 4,5 juta, yang komen 9.500, tapi sayangnya nggak ada yang dipin di sini. Sayang sekali ini. Loh, di sini nggak ada yang dipin. Di sini nggak ada yang dipin. Dia cuman ngasih YouTube yang lain. Jadi istilahnya saya bilang tadi apa? Yang saya bilang di sini tadi. Nah, ini kalau ini Anda jadi paham nih. Sebentar ya. Tadi halaman 79. 80. Nah, ini. Sekarang Anda jadi paham. Yang saya bilang tadi di sini ada window shopper versus ideal prospect. Artinya adalah kalau cuma dikasih konten doang, itu sama kayak Anda buka toko, kemudian orang itu cuma datang lihat-lihat aja, kemudian diusir suruh pindah ke toko sebelah. Diusir karena kita nggak pernah ngajakin masuk. Ya kan? Boro-boro memancing ikan. Baru dikasih umpan, ikannya sudah datang, engagementnya gede banget, kecipak-kecipuk di depan Anda, tapi Anda bilang, udah sana pergi, saya udah selesai ngasih makan. Dia nggak dapat database-nya gitu. Makanya saya bilangnya di sini apa tadi? Window shopper versus ideal prospect. Siapa orang yang bisa diajak masuk ini? Siapa orang yang cuma lihat habis itu pergi? Window shopper kan lihat dan pergi kan? Itu konsepnya teman-teman. Jadi kalau kayak begini, 4,5 juta orang yang tertulis di sini nih, 4,5 juta orang ini semuanya window shopper. Sayang banget kan? Karena dia datang 4 juta orang lihat kemudian pergi. Bayangin kalau Anda buka toko ngedatengin 4 juta orang ini butuh berapa biayanya? Dia cuman upload ini aja dan gratis dan tidak dipancing ikannya. Sayang banget. Setelah dapat list bisa broadcast email marketing pakai Tribelio. Iya, justru itu. Jadi ini tambahan aja ya. Ini sebenarnya nggak termasuk materi hari ini, tetapi saya tambahin aja tribelio.com. Banyak yang nggak tahu Tribelio itu kirain cuman sebuah community platform. Bukan teman-teman, it's not about community. Itu tentang marketing sebenarnya. Nah di sini ya, Anda lihat di sebelah kanan. Ya ini kalau di list building di tempat saya bahasanya kayak begini nih. Tribelio Warrior ini lagi rame sih. Tribelio Warrior. Ya, Tribelio Warrior ini adalah komunitas saya yang jadi tim distributor buku saya. Ya, jadi ini lagi rame banget nih Tribelio Warrior. But anyway, ini nih. Anda lihat di sebelah kanan atas ini ada profile kecil begini. Anda klik di sini. Anda bisa bikin yang namanya creator account. Ini punya saya, creator account. Ada Idea Cloud. Kemudian ada Tribelio. Oke. Saya klik Tribelio. Nah, ini akan muncul ini dashboardnya. Oke. Dashboardnya kayak gini. Nah, di sini Anda bisa broadcast email. Ini bisa automation, broadcast email. Nah, klik di sini. Akan muncul create new broadcast. Ini saya akan ada lead magnet audit ini tanggal berapa ya? Minggu depan kayaknya. Saya ada lead magnet audit ini. Saya barusan di broadcast ya. Lagi di sending. Tim saya lagi sending ini. Jadi buat Anda yang sudah join ke list building mastery, saya akan ada acara namanya lead magnet audit. Oke, so kita bisa create broadcast di sini. Ketik broadcast, continue. Nah, ini bisa broadcast email, broadcast push notif. Kalau orang download aplikasi Tribelio, Anda bisa kirimin push notif. Kemudian broadcast di chattingnya. Kemudian ini di WhatsApp. Ini broadcast WhatsApp.
Nah, broadcast WhatsApp masih coming soon dan ini hanya ada di akun saya saja karena akun saya ya akun apa ya istilahnya ya buat testing di akun saya nih. Karena saya ownernya gitu ya. Jadi bisa broadcast WhatsApp duluan. Itu sih. Jadi bisa. Jadi Tribely itu sebenarnya kayak begini. Di sini Anda bikin landing page juga bisa. Tetapi sama aja. Ini di sini ada landing page builder kan. Ini kalau diklik Anda akan masuk ke Tribely page. Jadi sama aja. Nah, ini langsung masuk ke Tribely page. Nah, ini landing page saya. Nah, kemudian kalau tadi Anda ngomongin tentang bikin landing page, bikin lead magnet dan sebagainya, ini ada satu fitur yang cukup menarik yang tidak ada dimanapun juga, yang mirip-mirip seperti ini. Lihat ya, ini ada fitur namanya A/B testing. A/B testing itu kalau Anda bikin landing page menawarkan orang lead magnet, Anda bisa ngetes, misalkan ini. Oh, ini lumayan juga nih, naikkan website visitor. Kemarin saya lagi bikin ini nih, view. Saya pengen lihat nih. Webinar, naikkan omset 30 kali lipat. Oke. So, ini yang disebut dengan split testing, itu adalah membuat dua halaman yang berbeda. Dan dua halaman yang berbeda ini, kita bisa tahu nih, berapa persen lebih bagus mana. Let's say itu, sebentar, saya ambil kalkulator. Berarti kalau yang kiri 283 dibagi 684 persen. Berarti ini 6,8. Salah dong. Sebentar. Berarti ini 283 dibagi 684. Jawabannya adalah 41,3%. Nah ini ya A/B testing untuk yang free atau berbayar? Berbayar. Yang kiri 41,3%, teman-teman. 41,3%. Yang kanan yang ini 254 dibagi 600 ya. 42%. Mending mana itu dia? Ini 42, ini tadi berapa ya? Kok jadi lupa saya. Ini 42, yang ini 283 dibagi 684. 41,3. Berarti ini slightly better. Maka dari itu Anda akan ngetes terus nih. Kalau slightly better kayak begini, saya terusin dulu. Kalau angkanya di sini sudah 1000, ternyata orang masuk ke landing page yang ini hasilnya lebih bagus. Maka ya saya buang yang asli, ganti yang ini. Jadi seperti itu. Jadi ada namanya split testing. Oke. Sebentar ya, saya balik lagi. Edit. A/B testing. Nah, gini. Jadi ini saya cuma ngubah ini aja sih kemarin. Cocok untuk Anda yang saya ganti di sini buat Anda yang seperti ini gitu. Saya cuma bedain itu aja. Jadi bisa bikin split testing kayak begini. Linknya satu tapi yang dimunculin dua gantian. Buat Anda yang seperti ini ya, daftar webinar. Ini yang saya lakukan gitu aja sih. Interesting ya. Ini tools ini nggak ada di mana-mana. Jarang banget. Biasanya kalau Anda ngelakuin kayak begini harganya super mahal sekali. Nah ini cocok untuk Anda yang jadi cuman ngubah ini aja, ternyata meningkat sedikit. Konversinya meningkat sedikit. Keren ya. Kalau nggak salah Optimizely ya, kalau nggak salah ya. Kalau Anda pakai yang advance itu harganya Optimizely ya. Optimizely ya. Ya kayak begini-begini. Anda lihat kalau di luar tuh, kalau misalkan Anda pakai tools-tools kayak begini, pricingnya aja nggak dikasih lihat tuh. Kalau sudah nggak dikasih lihat kayak begini, ya tahu sendirilah. Ini harganya, website A/B testing ini nggak dikasih harganya. Nggak dikasih harganya, iya. Ya kalau nggak dikasih harganya tahu sendirilah. Biasanya harganya di atas $1.000 gitu. Sementara kalau pakai Tribely page harganya berapa? 99.000. Super cheap. Bikin Tribely page bisa pakai HP. Ternyata bisa, tetapi tricky. Anda harus buka di HP, kemudian di enable desktop mode. Sehingga baru bisa dibuka. Jadi dibuka model desktop mode gitu.
Oke, so buat teman-teman sekali lagi, I think itu aja ya hari ini ya. Hopefully Anda belajar banyak banget mulai dari nentuin niche, kemudian nentuin problem, kemudian nentuin dari titik A ke titik B, dari current state ke desired state, kemudian menemukan burning question, saya lagi ingat-ingat, menemukan burning question, kemudian itu dijadiin framework, tadi burning question, dijadiin framework, ini kemudian kalau sudah Anda pasang ini di landing page, seperti tadi, kemudian udah tinggal jalanin aja, pakai Travelio page, itu. Kalau Anda mau tutorial detail banget, itu bulan depan saya akan ada LBM Live yang baru, List Building Mastery Live yang baru, jadi Anda langsung take action semuanya. Bisa dipakai pixel, bisa. Pixel Facebook bisa dipasang, aman. Ya, itu bisa. Custom domain juga bisa, jadi aman. Nah, buat Anda import JSON, I think Anda bisa pakai HTML embed ya. Bisa nggak ya pakai HTML embed ya? Saya ada di Travelio page ada HTML embed. Selain itu nggak bisa sih. Nah, jadi buat Anda yang mau baca-baca dulu, silakan ini pre-order aja di listbuildingblackbook.com. Tadi semuanya ada di sini ya. Langsung aja ke listbuildingblackbook.com, PO harganya 188.000 and free shipping seluruh Indonesia. Nanti kalau sudah launching, ini harganya adalah sama seperti Content Creator Blackbook, yaitu 248.000. Alright, so itu aja. Thank you so much for watching this video guys. See you ya di next opportunity. Hopefully Anda dapat insight lah dan mulai dipraktekkan. Nggak apa-apa kalau Anda mau bertanya, posting aja di komunitas saya di Tribe Hackers, tanya yang barusan saya jelasin, Anda tanya, kami akan bantu, tim saya akan bantu. Alright, thank you so much guys, see you in the next one, bye bye.